Kemajuan di bidang otomotif kini semakin tak terkendali lagi. Produsen otomotif seakan-akan sedang memperlihatkan keunggulan dan penemuan-penemuan baru dalam bidang otomotif. Mereka berlomba membuat desain otomotif yang berkelas dengan unjuk kekuatan yang diperagakan di medan balapan, bahkan di jalan raya umum dengan model yang semakin dipercantik, ditambah daya pacu yang semakin menuntut keberanian pengendaranya. Teknologi baru semakin menampakkan kehebatannya, tenaga mesin yang dirancang untuk mampu digenjot dalam segala medan, dan cuaca semakin diminati, meski dengan harga yang melambung dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Dunia otomotif seakan-akan takkan pernah berakhir untuk berkarya, bahkan terus bernafsu untuk membuat jalan sesak di antara himpitan merek dan ukuran untuk penumpang. Roda 4 bahkan roda 2 di Indonesia jumlahnya mencapai jutaan. Mereka telah menjadi penghuni jalan raya, meski di satu sisi jalan lalu lintas umum tak mampu lagi untuk dijadikan landasan pacu para konsumen otomotif hampir di setiap negara. Di Indonesia, jumlah kendaraan roda 2 terus diproduksi dalam jumlah yang kian melambung, menebar pesona bagi calon pengendaranya, apalagi dengan sistem kredit yang kian menjamur dan susah dibendung. Inovasi baru ibarat sebuah tantangan yang harus terus diolah dengan kreasi yang tiada terputus. Anak-anak bangsa terpanggil untuk membuat sesuatu yang dapat disumbangkan bagi kemajuan di bidang transportasi jalan raya. Salah satu di antaranya adalah karya bangsa putra-putra Indonesia, di mana unit pelaksana teknis Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI membuat dan mendesain prototip produksi peralatan Electric Fuel Treatment EFT yang berfungsi untuk menyempurnakan sistem pembakaran pada kendaraan bermotor kapasitas 100 hingga 300 cc. Dengan EFT, konsumsi BBM dan emisi gas buang CO dan HC kendaraan bermotor dapat ditekan 5 hingga 20%. Proses produksi telah berhasil dilakukan melalui penyempurnaan desain tabung resonator EFT dan material yang digunakan menjadi lebih efisien. Bahan struktur harga dapat ditentukan lebih efisien. UPT Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI memproduksi EFT 045 LHD untuk kendaraan bermotor kapasitas 100 cc dan 300 cc, khusus sepeda motor berbahan bakar bensin premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Pengembangan prototip produksi EFT LIPI merupakan kegiatan lanjutan dan penyempurnaan produk EFT dari tahapan prototip laboratorium ke tahap prototip produksi, sehingga para penelitinya mengatakan mereka dapat menyusun suatu petunjuk atau metode dan teknologi produksi, serta menyusun struktur pembiayaan EFT. Sebagai suatu kegiatan penelitian, diawali dengan rancang bangun, pengadaan bahan, serta pembuatan prototip, pembuatan alat bantu, dan pembuatan alat uji di laboratorium Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI. Para pencipta EFT telah melakukan pengujian secara fungsi pada kendaraan yang dijalankan di atas dyno test dengan perubahan kinerja kendaraan sebelum dan sesudah digunakan EFT dapat terukur dengan baik. UPT Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI telah melaksanakan 2 kegiatan prototip. Produksi alat perangkat kinerja mesin sepeda motor EFT yang pertama, penyusunan petunjuk atau metode dan teknologi produksi EFT, menyusun struktur biaya per unit price pembuatan EFT, dan kedua langkah itu dilakukan setelah studi prototip laboratorium, terutama pada bagian tabung resonansi EFT dan seleksi komponen elektronik. Sistem tabung resonansi dibuat tidak lagi menggunakan pengelasan,
karena dari segi pembuatan, pengujian, serta keandalan selalu mendapatkan hasil yang bervariasi. Lalu dibuat revisi secara teknik, maka dibuatlah tabung resonansi yang terbuat dari material berbentuk batang pejal, kemudian dikerjakan teknik mesin berkakas, bubut, dan bor panjang yang dilakukan manual atau otomatis. Hasil kegiatan dengan menggunakan pembuatan tabung resonansi, hasilnya adalah sebuah perbaikan yang cukup berhasil, misalnya ketika penggulungan kawat yang lebih teratur sehingga medan magnet di dalam tabung juga lebih merata. Kerataan dan kekuatan medan magnet yang dihasilkan tabung resonator baru ini diukur dan diuji dengan menggunakan Gauss meter sampai didapatkan nilai dan karakteristik. Pengukuran tabung resonator dengan menggunakan Gauss meter, pada bagian atasnya adalah tegang DC yang diberikan kepada tabung resonator dan bagian bawahnya adalah pulsa magnetik yang dihasilkan tabung resonator. Komponen elektronik seperti transistor, dioda, resistor, dan LED yang didapatkan dari pasaran Indonesia ternyata tidak selalu memiliki spesifikasi dan keadaan yang sangat bervariasi. Untuk mendapatkan komponen yang relatif sama, maka para peneliti pembuat IFT di LIPI tetap melakukan seleksi terhadap komponen dengan menggunakan tester sebelum dilakukan perakitan. Burn-in test untuk IFT dilakukan dengan menggunakan metode kejutan suhu dari temperatur ruang 25 derajat Celcius ke suhu 40 derajat Celcius dengan perubahan suhu setiap 2 jam. Pengujian dilakukan selama 48 jam yang kemudian dirakit dan dimasukkan ke dalam tabung stainless untuk proses pengecoran menggunakan resin. Bagaimana IFT diuji untuk sepeda motor mengenai keandalan dan fungsinya seperti diharapkan pada pembuatnya di LIPI, maka pengujian pengembangan prototip produksi untuk tipe IFT 045 LHD dengan menggunakan dyno test yang sudah dikalibrasi, yaitu untuk mengetahui perubahan kinerja sepeda motor pada kondisi sebelum dan sesudah menggunakan IFT 045 LHD. Spesifikasi IFT 045 LHD terdiri dari catu daya DC 12 volt 500 mA, diameter casing 25 mm, diameter pipa saluran 7 mm, panjang 130 mm, berat 140 gram, bahan bakar bensin, dapat digunakan pada mesin sampai 500 cc. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa sebelum IFT 045 LHD, power maksimum yang dicapai adalah 7,5 tenaga kuda. Setelah digunakan IFT 045 LHD, power maksimum dapat mencapai 7,7 tenaga kuda, sedangkan konsumsi bahan bakar lebih hemat. Indikasinya adalah kenaikan AFR. Sebenarnya merupakan implementasi dari suatu metode resonansi magnetik yang dimanfaatkan untuk mengganggu atom hidrogen yang terdapat pada material hidrokarbon, dalam hal ini adalah BBM itu sendiri. Penerapan kegiatan ini diawali pada mesin kendaraan sepeda motor yang berbahan bensin agar tenaga, maksudnya dengan biaya tenaga dan waktu yang diperlukan dalam penelitian tidak terlalu besar, sehingga indikasi-indikasi hasil penelitian dapat segera diketahui. Kemudian skala uji bensin ditingkatkan menjadi lebih kurang 4 kali untuk dilakukan pengangkatan pada mesin bahan bakar dari total. Jadi penerapannya awal itu dalam bentuk sepeda motor yang di gym ini, kemudian kita tingkatkan kira-kira kapasitasnya 4 kali, kemudian kita coba pada kendaraan mobil
yang berbahan bakar bensin maupun solar. Jadi kemudian hasil pengamatan dari penelitian yang di sini terus kita tingkatkan. Ternyata hasil-hasil pada percobaan kami di mesin-mesin diesel itu hasilnya lebih bagus jika dibandingkan pada mesin-mesin berbahan bensin. Karena di dalam mesin-mesin diesel itu tidak menggunakan ignition, jadi tidak menggunakan pengapian, jadi dia akan bisa meledak sendiri. Sehingga kalau pada mesin bensin kita harus ada pekerjaan tambahan, yaitu mengatur timing daripada ignition. Kalau pada mesin diesel itu tidak usah mengatur itu, tinggal dipasang bersihkan filter udara saja sudah cukup, dan hasilnya lebih bagus untuk mesin diesel. Dengan hasil-hasil tadi kemudian kita tingkatkan lagi menjadi bentuk pada tingkat skala yang lebih besar, yang ini tipe bisa dibilang EFD 135 LHD. Yang ini bisa digunakan pada genset, pada boiler, pada burner dengan kapasitas yang lebih besar. Dan ini bisa dikembangkan terus dengan cara memasang seri beberapa EFD ini, dan kemudian paralel itu akan mendapatkan kapasitas dari kapasitas laci BBM yang diproses menjadi lebih besar. Harapan setelah dilakukan penelitian ini tentunya sebelum dilempar ke dikenalkan lebih jauh ke masyarakat, ini ingin disertifikasi dulu supaya mendapatkan sertifikasi dari laboratorium uji yang tentunya juga terakreditasi, sehingga spesifikasi yang kita sampaikan kepada masyarakat menjadi lebih valid. Dan sampai saat ini tipe-tipe yang sudah berhasil dikembangkan adalah ini, ada satu yang paling kecil ini EFD 045 RAD, kemudian ini yang nomor 2 adalah EFD 110 RAD, dan yang ketiga adalah EFD 135 RAD untuk pelayan traktor, genset, truk, boiler, dan burner, dan termasuk mesin penggilingan tadi.